Okay. Maka terjemahan Al-Quran, mawaddah disebutnya cinta, rahmah disebutnya kasih sayang. There you go. Cinta dengan kasih sayang, bagaimana mendekatkan diri kita. Episode ini, dan ini episode yang spesial banget buat gue, to be honest. And mudah-mudahan kalian sendiri, kalau misalnya tadi ada ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke, gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20, right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Saudara-saudari, saya merasa lanjut ke UAS ya. Saya justru penasaran sih. Saya pengen nanya banget nih sama UAS juga gitu ya. Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah berzina, maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mara'a sau'in. Bapakmu kan, Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk kepada bayinya.
Dan terjadilah mukjizat. Anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani Alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam, menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah, membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Jadi intinya, kesimpulannya, substansi maknanya, tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya, perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi, utusan Allah. Kalau dari Ustadz sendiri nih, ngomongin soal kemarin kan di yang ke Singapura, habis itu bukan deportasi ya, tapi tidak berhasil. Nah, begitulah hasil bincang-bincang antara Daniel Mananta, seorang Kristen, dengan Ustadz Abdus Somad. Jadi Daniel Mananta ini setuju dengan pernyataan Ustadz Abdus Somad bahwa di dalam patung itu ada roh jahat seperti itu, ada jin gitu loh. Ini Daniel Mananta ini setuju dengan pernyataan daripada Ustadz Abdus Somad seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa umat Islam sangat toleransi kepada umat lain. Ketika menyampaikan sesuatu kebenaran, maka itulah yang harus disampaikan. Mungkin yang menerima ini ada yang tersinggung, ada yang juga legowo, ada yang juga menerima dengan penyampaian itu adalah wajar seperti itu. Nah, mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita. Yuk dukung terus channel ini, karena channel ini adalah tujuannya adalah dakwah, menyebarkan atau membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar seperti itu. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses, orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Terima kasih, dan mudah-mudahan juga kita dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saya apabila ada kesalahan dalam ucapan kami atau apapun yang berkurang berkenan dalam hati sahabat-sahabat sekalian, kami selaku yang punya channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.